Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatib lima sabat nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa irhamul malaikatu muqarrabin. Allahumma akunna bil ilmi wa zaina bi hilmi wa akrimna bi taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah laina fathan qariban. Allahumma nas'aluka ilma laduni wa syarafa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab Syafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang fi zikril iblis wa adabuh. Bagaimana iblis dan juga termasuk menjelaskan tentang iblis dan adab-adab yang Allah berikan kepada iblis laknatullah. Tapi sebelum itu kita mengambil keberkahan sedikit di dalam bulan Rajab yang penuh barakah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sa'ban adalah bulanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan daripada umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau kita perhatikan doa ini pendek, tapi makna daripada doa tersebut subhanallah panjang dan luas. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, Allahumma barik lana atau Allahumma barik fi Rajab, ya Allah berkahilah di dalam bulan Rajab. Maksud barakah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Salim Syakir rahimahullahu taala, al barakah yazidut ta'an. Orang yang mendapatkan berkah yaitu bertambah taat sama Allah. Orang yang mendapatkan berkah berarti orang itu paling dekat sama Allah. Orang yang mendapatkan berkah berarti orang itu yang telah memperbanyak ibadah kepada Allah. Itu makna barakah. Jadi kalau kita dapatkan barakah berarti bertambah dekatnya kita sama Allah. Itulah kadang-kadang kita ambil barakah. Kenapa? Karena kita pengen dekat sama seseorang tersebut, mendapatkan nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah. Itulah dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahilah di dalam bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini adalah bulannya bulan Allah. Jadi dengan bulan Allah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Nah, salah satu kalau bulan Allah, yaitu sebagaimana ulama mengatakan bulan ini untuk kita memperbanyak bertaubat kepada Allah. Karena taubat hukumnya wajib, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab yaitu Riyadhus Shalihin. Nah, salah satu syarat bagi
orang yang ingin bertaubat kepada Allah, iklamul dzunub. Iklamul dzunub yaitu mengangkat daripada dosa, atau ibarat kata memperbanyak kita untuk menghapus dosa dengan banyak istighfar. Nah, terutama di dalam bulan Rejab ini banyak-banyak istighfar. Karena istighfar ini keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad, dan juga keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena pernah dijelaskan di dalam salah satu kitab surah, disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca di dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis Rasulullah menangis Rasulullah. Akhirnya sampai tangisan Rasulullah ini mengetuk pintunya Allah. Sampai Allah memerintahkan, wahai Jibril, kau turunlah ke dalam dunia. Katanya, temui kekasihku Nabi Muhammad. Katanya, kekasihku Muhammad, tanya kenapa sebab engkau menangis. Maka Jibril tersebut atas perintah Allah turun ke dalam muka bumi tersebut bertanya, wahai Muhammad, katanya, wahai kekasih Allah Nabi Muhammad, kenapa engkau sebab menangis? Wahai Jibril, katanya, aku menangis disebabkan daripada aku membaca di dalam Al-Quran menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu. Ketika itu Nabi yang diutus oleh Allah, dan Allah mengadab juga salah satu kaumnya. Allah berikan adab kaum tersebut, seperti kaum Nabi Allah Lut. Di situ ada Nabi, Allah adab kaumnya habis. Begitu juga kaum Nabi Allah Nuh, dibanjir, dibabas habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada nabinya. Begitu juga kaum Nabi Allah Musa. Banyak yang Allah mengutus satu kaum yang di situ Allah juga adab di situ. Dan Nabi kita Muhammad itu, sebab itulah Rasulullah menangis. Ditakutkan ketika aku diutus oleh Allah, bagaimana daripada umat yang aku ajak, aku takut Allah mengadab pada saat itu. Maka malaikat Jibril datang menghadap kepada Allah, menceritakan, ya Allah sebabnya seperti ini. Maka turunlah di dalam salah satu ayat, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Maka Allah berikan turun suatu ayat, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab di dalam satu kaum tersebut, di situ ada Nabi kita Muhammad. Nah, kalau sudah ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan mengadab. Itu kita perhatikan di dalam sejarah. Tidak pernah terjadi suatu azab yang membalikkan seluruh umat Nabi Muhammad itu sampai habis, tidak. Kenapa? Karena di situ ada Nabi kita Muhammad. Ini subhanallah. Kenapa? Karena di situ keutamaan yang di situ ada Nabi kita Muhammad. Kemudian malaikat Jibril pulang. Setelah pulang, Rasulullah melanjutkan dari firman Allah, membaca lagi Al-Quran, dan menangis lagi Rasulullah. Menangis terseduh-seduh Rasulullah. Maka sampai mengetuk pintu Allah, kata Allah, wahai Jibril, kau pergi lagi ke dunia, katanya. Tanya dengan kekasihku Muhammad, kenapa sebab dia menangis lagi? Karena Rasulullah SAW disayang oleh Allah, mahbub indallah. Maka turunlah Jibril tersebut, sampai Jibril tersebut datang lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, kenapa engkau menangis lagi, katanya. Sampai aku diperintahkan oleh Allah untuk bertanya. Kata Rasulullah SAW, wahai Jibril, katanya, aku menangis disebabkan umatku. Kata Jibril, kenapa dia kepada umatmu? Umatmu sudah mendapatkan keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan. Katanya, aku takut kalau seandainya aku masih berada, katanya masih hidup, Allah tidak akan memberikan azab, dan Allah tidak akan memberikan turun azab tersebut. Tapi kalau seandainya aku meninggal dan aku kembali kepada Allah, bagaimana nasib umatku? Subhanallah. Rasulullah masih memikirkan kita. Bagaimana nasib umatku, kata Rasulullah SAW. Maka Jibril tersebut pergi, habis pergi datang lagi, bertemu kepada Allah, menceritakan, akhirnya turun lagi ayat yang menjelaskan apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab di dalam satu kaum tersebut kalau beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu beristighfar minta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas yang perilakunya, maka Allah tidak akan mengadab orang tersebut. Itulah sampai dilanjutkan oleh Allah, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Kalau kita banyak-banyak istighfar, insya-Allah Allah tidak akan memberikan azab atas diri kita atau daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar ini juga bukan sekedar kita mendapatkan keistimewaan tapi banyak keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dalam kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara wa yumdidu bi amwalin wa banin wa yaj'alkum jannati wa yaj'alkum anhara. Maka bukan sekedar itu maka orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengampunan atas dosa bagi dia. Dosa yang sengaja atau tidak sengaja, atau berbentuk zahir atau batin, maka akan diampunkan oleh Allah dengan kita memperbanyak membaca istighfar kepada Allah. Kemudian Allah turunkan wa yursilu sama alaikum midrara, dan Allah turunkan hujan untuk membasahi daripada bumi tersebut, untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Akan Allah dengan tumbuhan hidup tersebut, hewan-hewan bisa akan menikmati tumbuhan tersebut. Begitu juga ibarat kata rahmat di sini Allah berikan matar, hujan ini rahmat yang Allah berikan. Kemudian Allah berikan rezeki wa banin. Kemudian anak, Allah turun berikan anak. Kemudian apa? Kemudian Allah berikan tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Rajab, yaitu bulannya Allah, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Dengan inilah yang kita akan bisa mempermudah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lazibul istighfar. Barang siapa yang rajin istighfar, barang siapa yang hobi istighfar, dan barang siapa yang pengen minta ampun sama Allah, banyak istighfar. Apa dikatakan? Wa kullul ham makhrajah. Setiap daripada kesumpekan pikirannya yang membuat dia risau, maka akan Allah hilangkan. Dik makhrajan. Ada dia pikiran, hatinya risau, atau apapun akan Allah hilangkan. Kenapa? Karena dengan banyaknya beristighfar. Kemudian Allah tambah lagi, wa rizqu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dengan apa? Dengan uang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, tubah, katanya beruntung bagi orang yang lembarannya terdapat banyaknya beristighfar sama Allah, banyaknya dia minta ampun kepada Allah. Itulah orang yang termasuk orang yang beruntung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah, terutama di dalam bulan Rajab, bulannya Allah, bulannya untuk kita istighfar, bulannya untuk kita bertaubat kepada Allah. Salah satunya iklam dzunub, yaitu untuk menghapus dosa dengan banyaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sesuai dengan apa yang kita akan bahas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fa in tawallaw, katanya fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang benar-benar fa in tawallaw, orang di sebelum itu dikatakan taat kepada Allah, dan orang-orang yang berpaling sama Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak senang. Allah tidak senang sama orang-orang siapa? La yuhibbul kafirin, orang-orang kafir. Allah tidak senang bagi orang yang kafir.
Kalau orang yang tidak mau taat sama Allah tak senang sama mereka. Kenapa? Karena la yaghfirul lahum wa la yaqbal taubatun kama yaqbal taubatul iblis li kufrul istikbar. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan pengampunan dan tidak akan menerima taubat, dan juga seperti apa? Lam yaqbal taubatul iblis. Allah tidak menerima taubatnya iblis. Karena Allah dah aku terima. Kenapa? Karena iblis istikbar, orang yang sombong. Sombong, Allah tidak akan menerima taubat orang yang sombong. Kenapa? Karena orang yang tidak mau taat sama Allah termasuk orang yang sombong. Seperti kita berikan contoh, karena Allah memerintahkan, Allah menciptakan Nabi Allah Adam. Allah menciptakan Nabi Allah Adam itu dari segumpal tanah. Dan Allah diamkan selama, riwayat dia katakan 20 tahun disimpan, dikerasin oleh Allah. Kemudian Allah nafahatul ruh. Setelah nafahatul ruh, maka Allah memerintahkan malaikat, seluruh malaikat, seluruh bangsa jin untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Maka seluruhnya malaikat itu sujud kepada Nabi Allah Adam. Maka iblis laknatullah tidak mau sujud. Tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Kenapa? Karena merasa iblis itu lebih mulia daripada Nabi Allah Adam. Tapi subhanallah, subhanallah, malaikat 2 kali dia bersujud kepada Nabi Allah Adam. Kenapa malaikat sujud yang pertama adalah perintah Allah? Dia sujud yang pertama adalah perintah Allah. Yang kedua, malaikat tersebut sujud tanda syukurnya Allah menggerakkan hatinya untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Tidak seperti iblis laknatullah. Jadi malaikat itu sujudnya 2 kali. Yang pertama karena perintah Allah, yang kedua dikarenakan yaitu tanda syukurnya, dan dia bisa bersujud kepada Nabi Allah Adam atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau iblis laknatullah dia tidak mau untuk sujud. Kenapa? Istikbar, sombong. Nah, begitu juga seperti kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Kita kan diperintahkan oleh Allah kan solat. Allah yang langsung memerintahkan kita solat. Allah memerintahkan kita puasa. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat kalau kita mampu. Allah menunaikan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Karena itu perintah Allah. Tapi kalau seandainya seseorang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, berarti orang itu sombong. Sombong. Beda dengan orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Kalau orang yang melakukan maksiat itu daripada nafsu keinginan mereka tersebut, inilah yang membuat dia condong melakukan maksiat kepada Allah. Tapi kalau seandainya mereka tersebut tidak mau mengikuti perintah Allah, maka itu termasuk orang yang sombong, seperti iblis laknatullah. Maka iblis laknatullah maka tidak akan mendapatkan daripada taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Allah Adam. Tabal Adam alaikum la taubatan li anna aqrabun nafsi ala bidum nadamah wala nafsi. Wa lam yakun nadamal haqiqal anbiya alaihi salatu wassalam maksuman. Ya la taqa'u minkum ma'siyatun abadan la qablal nubuwah wala ba'daha ala sahih walakin suratul tanbih. Jadi subhanallah, Nabi Allah Adam itu atau seluruh para nabi itu dijaga oleh Allah. Tak pernah melakukan maksiat, wala ba'da wala qablah. Tidak. Wala sebelum dia menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi, itu tetap dijaga oleh Allah. Maksum indallah, dijaga oleh Allah. Tapi kenapa? Seperti cerita Nabi Allah Adam itu melakukan maksiat, makan buah yang dilarang oleh Allah. Kemudian Nabi Allah Adam diturunkan di dalam muka bumi tersebut. Itu bukan karena maksiat yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam, tapi asbab.
Sababnya kita, Nabi Allah Adam itu diturunkan oleh Allah di dalam muka bumi, itu cuma sabab. Tapi untuk para nabi itu merasa dosa. Tapi sebenarnya hakikatnya sabab. Sebabnya kita diturunkan muka bumi tersebut itu sudah dijelaskan daripada azali, yaitu di dalam Al-Quran. Yang terdahulu, kalam yang terdahulu sudah kita akan menjadi khalifatu fil ardi. Ya tak? Khalifah jadi pemimpin di dalam muka bumi tersebut. Ya ini. Jadi walhasil hakikatnya kalau seandainya kenapa Nabi Allah Adam tersebut dia ini, maka dianya dikarenakan hawa. Dikarenakan hawa nafsu, keinginan yang bisa melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Tapi kalau seandainya iblis laknatullah, dia merasa sombong, tidak mau patuh tentang perintah yang diwajibkan oleh Allah. Itulah yang dia sampai mendapatkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Hawa dengan Nabi Allah Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Sampai Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa berdoa, ya Rabbana zalamna, kami yang melakukan perbuatan zalim, anfusana, bagi kami katanya. Apa? Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau seandainya kami tidak mendapatkan pengampun dari Engkau ya Allah, atau tidak mendapatkan rahmat daripada Engkau ya Allah, lanakuna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang rugi. Kami termasuk orang-orang yang jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya Nabi Allah Adam Siti Hawa itu doa terus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Dan kita dianjurkan doa ini banyak-banyak. Supaya apa? Supaya Allah mengampunkan dosa kita. Supaya Allah yaitu memberikan rahmat atas diri kita. Nah ini kita minta sama Allah. Banyak-banyak berdoa seperti itu. Setiap solat kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Ini dikatakan oleh ba'du ulama, Al-Imam Ghazali rahimahullah taala menjelaskan di dalam doanya Nabi Allah Adam tersebut, katanya fadadama alaihi asrah min taubat. Ini menunjukkan katanya penyesalan Nabi Allah Adam dan dia bercepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang melakukan maksiat, tidak mau untuk bertobat kepada Allah. Hati-hati, ya tak? Jangan sampai kita putus asa dengan rahmatnya Allah. Terus kita berusaha, terus kita minta taubat kepada Allah. Jangan sampai seperti iblis laknatullah. Iblis laknatullah tidak mau untuk bertaubat. Taubat tidak diterima oleh Allah. Pernah diceritakan katanya, kenapa dikatakan wal Adam, yaitu taubatnya kenapa diterima oleh Allah, kalau iblis tidak diterima oleh Allah. Kalau iblis katanya, kalau Nabi Allah Adam taubatnya diterima oleh Allah, yaitu aslihu syahwat, disebabkan dengan syahwat. Tapi kalau iblis tidak pernah taubatnya tidak diampunkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, disebabkan dengan kibir. Disebabkan dengan kibir, sombong, merasa dia yang paling benar, merasa dia yang paling hebat, merasa dia yang paling seluruhnya. Hati-hati ini. Kalau orang yang paling sempurna lah, ibarat kata yang paling hebat lah, yang paling kaya lah, yang paling itu, hati-hati, takut seperti iblis laknatullah. Hati-hati, ya tak? Jangan sampai, ya tak? Jadi walhasil jangan sampai kita yaitu seperti mempunyai sifat kibir. Sifat kibir adalah sifat iblis laknatullah. Nah, pernah diceritakan karena hikayat anak iblis ja'a ila Musa alaihi salatu wassalam wa qala lahu anta alladhi istafahu Allah bil risalah wa kalimat takliman wa qala ya Musa na'am wa man turidu ya hada wa man anta faqala iblis ya Musa qul li rabbi khalqul wa khalaqa qad arsala taubat wa akhirul ila Musa qul inni qad astajibtu laka fima sa'altu. Famarrah Musa yasjud li gubrul Adam fa inna sajdatal gubla taubatun wa ghafartu binadunu fa ahbar Musa fa ghadaba iblis wastakbar wa qala ya Musa anna lam yasjud lahu fil jannah wa kaifa asjudu lahu fil maid. Diceritakan oleh Nabi Allah, diceritakan tentang iblis itu datang kepada Nabi Allah Musa.
Maka iblis ngomong, wahai Musa, engkau dipilih oleh Allah adalah salah satu utusan Allah yang bisa berbicara kepada Allah. Maka tolong, katanya iblis tersebut ngomong, maka Nabi Allah Musa ngomong, "Mada turid, apa yang kau inginkan, wahai iblis?" Kata iblis tersebut, aku menginginkan, pengen taubatku diterima oleh Allah. Taubatku diterima oleh Allah. Aku pengen bertaubat kepada Allah dan taubatku pengen diterima oleh Allah. Maka Nabi Allah Musa ngomong kepada Allah. Kata Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, baiklah, kata Allahnya, taubatnya akan diterima. Tapi apa? Tapi dia harus sujud kepada Nabi Allah Adam. Dia harus sujud kepada Nabi Allah Adam. Apa jawaban iblis laknatullah? Kata iblisnya, wahai Musa, katanya, ana lam yasjud lahu fil jannah. Aku tidak sujud sama Adam, katanya, Nabi Allah Adam itu di dalam surga. Aku tidak sujud, katanya. Aku tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam itu di dalam surga, aku tidak mau sujud. Bagaimana aku nak sujud ketika dia sudah mati? Nah, ini kibirnya. Kibirnya, sombongnya mulai datang lagi. Waktu kata iblisnya, waktu masih hidup lagi aku tidak sujud, tambah lagi waktu nak mati. Dah galak. Dah galak iblis tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada iblis tersebut. Nah, diriwayatkan katanya iblis ishtadul alaihi al-'adzab fin nar. Iblis itu katanya paling dahsyat azabnya kelak fil yaumul qiyamah, katanya. Paling banyak. Katanya, wa kaifa wajadtul adzab? Bagaimana mereka tersebut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan, katanya, astadul yakunu lahu fi adam riyadul jannah fasjud lahu wahtadha hatta yaghfiru wa ya'tir. Adzab an-nar 70,000 dha'fan. Maka iblis itu laknatullah, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka azabnya didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bigadal azab ni ahlin nar 70,000, katanya. Dha'fan. Ibarat kata 70,000. Ya, 70,000 lipatan. Jadi sakitnya itu dilipatkan lagi sampai 70,000. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking azabnya pedih sekali yang Allah berikan kepada iblis. Sampai katanya ja'a fil khabar anna Allah taala yakhrujul iblis minan nar fi kulli mi'atul alf sanah, katanya. Wa fi riwayat ada yang mengatakan, katanya, iblis itu setiap 100,000 tahun, 100,000 tahun, iblis itu 100,000 tahun itu dikeluarkan di dalam api neraka. Di dalam, ibarat kata, di dalam neraka dikeluarkan oleh Allah setiap 100,000 tahun sekali. Untuk apa? Untuk dia sujud kepada Nabi Allah Adam. Masih tidak mau dikembalikan lagi setiap 100,000 tahun sekali. Subhanallah. Kita kan kadang-kadang kan kalau sudah diadab, sudah susah, sudah ini kan sakitnya luar biasa. Ya tak? Tapi akhirnya pengen kita bertobat. Pengen kita kalau seandainya tidak mau lagi. Ini tidak. Setelah itu dia tetap tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini na'udzubillah min dzalik, kibirnya. Sifat kibir itu masih ada di dalam iblis walaupun dia dilaknat oleh Allah. Itulah bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Sudah tahu Allah berikan azab atas dirinya. Allah sudah berikan azab. Allah sudah berikan bala. Allah sudah berikan ini atas dirinya. Tapi tidak mau dia bertaubat sama Allah. Allah berikan. Kadang-kadang ada orang yang nakal luar biasa, melakukan maksiat apa-apa, kemudian dapat musibah atas Allah berikan. Dengan musibah tersebut bukan menjadikan pelajaran atas dirinya, tapi tambah jauh sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati seperti itu. Ketika kita diberikan oleh Allah musibah, dan Allah memberikan kita penyakit atau Allah memberikan apa-apa, ini mungkin ibrah bagi kita untuk kita kembali kepada Allah. Ini idah. Nah, kalau idah ini seperti laknatullah, seperti iblis laknatullah, yang sudah setiap 100,000 tahun sekali
dikeluarkan dan untuk diperintahkan sujud, maka dianya mengabaikan. Kemudian apa? Tsumma ruddu ilan nar, kemudian Allah masukkan lagi di dalam neraka. Ada. Ikhwanuna in aradun najah fi iblis wa'tasimu bil maulah wasta'idzu billah. Nah, ini subhanallah. Ada. Ini iblis. Kemudian saking iblis tersebut diperintahkan oleh Allah kelak fil yaumul qiyamah, dia duduk di dalam suatu kursi. Kursi ya, kursi minan nar, maq'adah katanya. Maka kata iblis alaihi laknatullah. Iblis itu ditaruh di dalam kursi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak fil yaumul qiyamah. Untuk apa? Untuk dilaknat oleh Allah. Maka Allah memerintahkan, ya tak? Allah memerintahkan 1000 daripada malaikat. Ya tak? Allah memerintahkan untuk malaikat untuk memukulnya. Ya tak? Dan Allah Allah arba'ina sanah falam yasma' amr bi khurujil abadi. Na'udzubillahi. Nah, iblis yaumul qiyamah ya'muru julul kursin nar ala ubub. Jadi iblis itu di lehernya diikat oleh Allah, mendapatkan ikatan laknatullah. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Zabaniyah. Allah mengatakan untuk mengangkat iblis ini masuk ke dalam neraka. Maka malaikat Zabaniyah itu tidak terangkat, tidak bisa menariknya iblis tersebut daripada kursi tersebut. Kursi yang dilaknat oleh Allah. Kemudian malaikat Zabaniyah menyerah. Kemudian Allah memerintahkan lagi kepada malaikat Jibril untuk mengangkat daripada iblis tersebut. Jibril juga dengan apa? Ma'athamanina alfan malaikat. Sama katanya 80.000 malaikat untuk bawanya tersebut di dalam kursi tersebut. Tidak mampu juga. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israel. Tidak mampu. Seluruh malaikat itu tidak mampu untuk membawa iblis tersebut ke dalam neraka jahanam. Kenapa dikatakan oleh Allah? Katanya iman qadra alaihi yang kali kutuluk laknatul ala udukihi. Kenapa? Karena unduknya itu lantai yang diikat itu langsung dapatkan laknat oleh Allah. Tidak akan bisa mampu digerakkan karena Allah yang telah melaknatnya. Biar Allah benarkan rantihnya itu, walaupun berapa ribu malaikat tidak akan mampu untuk nariknya. Kenapa? Karena dia diikatkan oleh Allah. Nah ini bagi siapa? Bagi iblis laknatullah yang mana yang dia melanggar daripada perintah Allah. Nah inilah yang sampai dikatakan oleh ba'dul ulama, katanya sampai ketika iblis laknatullah tersebut katanya tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, ya tak? Dengan malaikat tersebut 2 kali sujud, 1 sujud karena perintah, kedua sujud dikarenakan syukur kepada Allah. Kemudian iblis tidak mau, tetap dia berdiri. Maka Allah rubah mukanya, Allah lempar di dalam muka bumi tersebut dan berubah menjadi khinzir, menjadi babi. Muka iblis itu yang ganteng, yang bagus jadi babi. Kemudian Allah rubah lagi, kepalanya seperti kepala hewan, ya tak? Seperti kera. Ini dirubah satu persatu dari Allah. Bermacam-macam bentuk iblis tersebut akhirnya dihinakan oleh Allah. Sampai dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, mensifatkan daripada iblis tersebut, katanya undur kana bahida suratul rabbaniyah ajnah bil kathir ilmi kathir ibadah. Dikatakan, katanya, kata Imam Ghazali, katanya, hayo perhatikan, katanya, iblis laknatullah yang mempunyai ibarat kata mempunyai bentuk dengan 4 sayap, katanya, yang bagus, ilmu yang banyak, kebanggaan malaikat agung, termasuk pemimpin daripada malaikat, katanya, maka dihinakan oleh Allah disebabkan daripada sifat kibir. Ini hati-hati. Jadi jangan sampai kita merasa kita punya harta yang banyak, kita sombong. Kita punya ilmu yang banyak, kita sombong. Kita menjadi pejabat, kita sombong. Hati-hati. Kalau ketika kita sombong tersebut, maka Allah akan melaknat. Seperti laknatnya Allah kepada iblis laknatullah.
Ini sampai dikatakan di sini Imam Ghazali menjelaskan, katanya sifat atau nama-nama iblis. Nah, kadang-kadang kita kan iblis itu ada nama-namanya. Kalau namanya iblis tersebut di dalam langit, ya dak, langit pertama itu langit dunia, itu namanya abid. Abid. Abid itu sebenarnya orang ahli ibadah sebenarnya. Iblis itu subhanallah, ibadahnya hebat lebih daripada malaikat. Jadi pendamping itu iblis. Ya, kalau langit yang kedua dikatakan namanya zahid. Zahid namanya. Dan ke langit yang ketiga namanya arif. Dan juga sampai langit yang keempat namanya wali. Kemudian langit yang kelima dikatakan katanya taki. Dan langit yang keenam dinamakan iblis tersebut namanya khazin. Ada namanya iblis tersebut dari langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh namanya Azazil. Nah, kan kita kan sering dengar cerita Azazil kan? Azazil ini dulu pemimpin para malaikat. Azazil ini termasuk orang yang penjaga pintu surga dulu tuh. Malaikat termasuk iblis itu namanya, yaitu Azazil itu yang pemimpin ahli ibadah, hebatnya luar biasa. Tapi apa? Tapi itulah dikarenakan punya sifat mutakabbir. Nah, tapi di Lauhil Mahfuz namanya iblis, di Lauhil Mahfuz namanya iblis. Jadi nama-namanya ada namanya abid di langit pertama, langit kedua namanya zahid, langit ketiga arif, rabi, yaitu yang keempat wali, yang kelima namanya taki, yang keenam namanya khazin, yang ketujuh namanya azazil, dan yang di dalam Lauhil Mahfuz namanya daripada itu, yaitu namanya iblis laknatullah. Jadi namanya di Lauhil Mahfuz itu iblis. Nah itu, jadi banyak nama-nama iblis itu di langit pertama, di langit sampai itu. Nah, wahwa ghafil aqital amal fi yasjudul li Adam faqul afal. Kenapa? Karena dia tidak mau ghafil, tidak mau untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, disebabkan iblis tersebut merasa dia lebih mulia dibandingkan Nabi Allah Adam. Karena khalaqtahu min nar wa khalaqtahu tin. Katanya aku diciptakan oleh Allah dari api dan Nabi Allah Adam itu diciptakan daripada tanah. Yang mana yang mulia? Nah ini, tapi dia dah tahu atas perintah dari Allah, itulah membuat daripada dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, harus kita jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat kibir. Apapun yang kita diberikan oleh Allah, daripada ilmu yang kita punya, harta yang kita miliki, ibadah yang kita lakukan, atau apapun yang kita diberikan oleh Allah suatu kelebihan, maka jangan sampai membuat kita menjadi tipu daya. Jadi tipu daya bagi kita menjadi orang yang dilaknat oleh Allah seperti laknatnya Allah kepada iblis laknatullah. Nah ini kalau kita perhatikan berapa banyak, ya, sampai ketika itu disebutkan athar makrul iblis baka Jibril wa Mikail katanya. Faqala lahumma ma baqiyahuma rabbana amanna makruh ta'ala hadzal qaulu la ta'mal makruh. Dikatakan katanya ketika iblis dilaknat oleh Allah, katanya siapa? Malaikat Jibril dengan malaikat Mikail katanya itu menangis. Maka dikatakan oleh Allah, wahai Jibril, wahai Mikail, kenapa engkau menangis? Katanya, ya Allah, katanya, aku takut, katanya, aku tidak merasa aman tentang tipu daya yang engkau berikan kepada kami, katanya. Nah itu malaikat Jibril dengan Mikail lagi ketakutan. Nah ini disebabkan apa? Kemurkaan Allah kepada iblis laknatullah. Nah insyaallah kita akan teruskan lagi ya pelajaran kita sebagaimana yang kita akan bahas sedikit, dan juga tentang babul amanat akan kita masukkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada daripada umat Nabi besar, daripada manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.